Halo, selamat datang di channel Kak Firma. Hari ini saya mau ngejalakin kamu jalan-jalan di project yang baru kita selesaikan. Dan ini adalah Teh House. Project Teh House ini berlokasi di Subang dan secara konsepnya itu kita mencoba untuk membuat sebuah rumah singgah ya, bukan rumah tinggal. Di mana ownernya kalau dia lagi pulang kampung ke Subang, nah dia bisa meninggali tempat ini. Jadi rumah ini bisa lebih disebut sebagai rumah weekend, di mana mereka akan menggunakannya hanya di waktu-waktu tertentu saja. Jadi kita mencoba untuk mengimplan konsep villa ke dalam rumah ini, di mana pada lantai 1 semuanya adalah sebuah area publik yang besar dan area-area privat tempat mereka tidur itu ada di lantai 2. Nah, di sini kita desainkan area publik dari depan sampai ujung belakang sana itu terkoneksi, di mana ruangan ini hanya tersekat oleh pintu kaca geser yang diletakkan di taman depan dan juga di kolam renang yang ada di belakang. Oleh karena itu, bila ada event, kedua pintu ini bisa kita buka full sehingga mereka bisa berkumpul-kumpul bersama temannya, bersama saudaranya, dan rame-ramean lah semua masuk ke lantai bawah. Terakhir dicoba ada 70 orang terakomodir di ruang ini dan itu sangat oke sekali. Secara konsep masa sebenarnya ini adalah sebuah konsep 2 mesh sederhana ya. Hanya karena kita letakkan 2 mesh itu ke belakang, kalau kita lihat dari fasad sepertinya hanya ada 1 mesh saja. Nah, 2 mesh ini akan benar-benar kerasa kalau kita masuk ke dalam sana. Jadi, mesh yang depan ini adalah area kamar tidur private di mana dia menghadap ke arah timur. Dan di belakang itu adalah sebuah area kamar tidur anak, ada 2 biji dan mereka menghadap ke arah kolam renang. Di tengahnya kita bikin void yang besar sehingga ruangan di tengah ini bisa menjadi terasa lebih luas. Awalnya taman depan ini kita desain seperti taman private gitu, walaupun posisinya sebenarnya bukan di belakang. Nah, idenya adalah kita mencoba memblok sehingga orang yang datang dari carport ini tuh nggak bisa langsung akses ke sini. Dia harus lewat pintu samping dan pagarnya kita bikin seperti huruf L gitu ya. Jadi kita bikin dari sana dan berbelok seperti ke sini. Nah, hanya berhubung juga tempat ini pengen lebih fleksibel lagi gitu ya. Kalau ada ngumpul-ngumpul mereka bisa jalan-jalan suka-suka. Akhirnya salah satu pagar yang di samping ini tuh kita copot dan jadilah taman yang luas seperti ini. Ya, welcome to LDK, Living Dining Kitchen. Ini area kumpulnya. Di bagian belakang ini kita sembunyikan servis, di mana di bawah tangga itu ada beberapa ruang seperti gudang dan juga kamar mandi. Di area luarnya selurusan dengan kamar mandi, ini kita buat sebuah musola yang letaknya ada di teras dan sebenarnya dimensinya kurang. Oleh karena itu kita buat dia cantilever sehingga musola ini seolah-olah berada di atas kolam. Jadi lucu juga ya kita sholat di atas kolam renang. Agar lebih private sedikit, ya kan kurang enak ya kalau misalnya kita lagi sholat dan dilihatin banyak orang gitu. Kita buat di sini ada seperti partisi berlubang gitu ya, hanya kita bikin dia elemennya lebih arsitektural. Kita hanya buat bata yang dipasang dengan cara tidak biasa. Jadi ada lubang-lubang di sini dan juga ada kedalaman. Nah, gunanya bata ini juga buat mengkamuflase karena di sini ada tiang struktur gitu ya. Jadi seolah-olah ya ini hanya hamparan partisi biasa. Ya, ini adalah area tangga, jadi kita nggak punya banyak ruang lagi. Ini 8 meter, 6 meter udah dipakai publik, jadi ini tinggal sisa 2 meter lah kurang lebih. Nah, oleh karena itu minusnya area sini tuh jadi nggak punya banyak cahaya. Nah, tapi kita bisa mainkan dengan penggunaan cahaya buatan. Nah, dengan sisa 2 meter juga untuk membuat handrailing juga agak repot gitu ya. Oleh karena itu kita memasukkan handrail ini ke dalam dinding dan kita kasih strip light sehingga seolah-olah tuh kamu kalau mau naik tangga ini harus pegang gue loh.
Ya, ini adalah ruang sisa. Sebenarnya seperti kayak ruang mati gitu ya. Awalnya kita mau pasang pintu di sini, tapi seolah-olah kita berpikir kalau pintunya di sini nih, anak yang tidur di sini kayak terkucilkan begitu. Oleh karena itu kita geser pintunya ke tengah, dan area yang mati ini kita coba untuk letakkan sofa. Walaupun sebenarnya lebarnya ini hanya 1,2 meter, tapi lumayan cukup nyaman. Terakhir, jalan ke lantai 3 ini hanya area servis, gunanya cuma untuk menjemur atau enggak mencuci pakaian kalau mereka datang ke sini. Hanya kita bikin seolah-olah kayak ada lantai lagi di atas ini. Tapi kalau kita udah sampai atas, ya ini hanya tempat jemur biasa.